Shalom Alaikum saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kali ini saya ingin membawa Anda ke perenungan yang lebih mendalam mungkin ya, atas kebahagiaan sejati. Saya sempat menyinggung tentang kebahagiaan sejati ini di video sebelumnya. Kebahagiaan sejati itu tidak berasal dari dunia. Kenikmatan, kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan ini adalah 4 altar mamon yang selalu disembah manusia dari zaman dahulu. Manusia cenderung mencari hal-hal duniawi ini di atas Tuhan. Masalahnya kenikmatan dan kepuasannya itu turun terus. Saya ambil contoh ya, bila pada saat suatu hari yang panas terik gitu ya, Anda sedang kehausan gitu. Terus ada yang jualan jus jeruk dingin gitu misalnya. Kalau Anda minum, itu pasti gelas ke-1 dan kedua cepat-cepat maunya gitu, karena haus gitu. Tapi di saat gelas ketiga, Anda bisa minum pelan-pelan. Karena dahaganya sudah terpuaskan di gelas pertama dan kedua. Jadi kepuasan Anda dalam minum jus jeruk dingin itu berkurang. Kalau disodori gelas ke-4, ke-5, ke-6, ya kemungkinan besar Anda tidak mau lagi. Karena Anda sudah kenyang ya, kenyang minum, kembung salah-salah. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain tadi itu. 4 altar mamon tadi. Ya, selain kenikmatan, kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan. Kebahagiaan sejati itu harus berasal dari luar dunia. Dari Tuhan, keindahan sejati, sumber dari segala yang sempurna. Pada saat kita membantu orang, pada saat kita memberi dan bukan menerima, kebahagiaan itu semakin bertambah. Kepuasan dari membantu dan memberi itu semakin bertambah, bukan menurun. Tuhan inilah sumber dari kebahagiaan sejati. Dengan membantu sesama itu, kita justru mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan yang semakin bertambah-tambah. Jadi bukan semakin menurun. Bila 4 altar mamon tadi cenderung dopamin, memacu dopamin ya. Jadi itu hormon kebahagiaan tapi yang bersifat kecanduan. Merokok termasuk ya. Karena ini kenapa kecenderungannya merokoknya tambah gitu kalau orang yang mencari kenikmatan dari rokok. Karena dopaminnya yang semakin turun levelnya. Tetapi dari memberi, membantu, dan hal-hal lain yang bersifat ketuhanan, yang dilepas itu adalah serotonin dan oksitosin. Dan ini semakin lama semakin bertambah. Semakin Anda berdoa, semakin Anda menolong sesama, semakin Anda aktif dalam kegiatan lingkungan, semakin Anda melayani sesama, semakin saling mengalah satu sama lain, saling membantu, Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Yang perlu disadari, Tuhan ini adalah sumber segala sesuatu yang absolut, tertinggi, murni. Ini juga kita sebut beatitudo, keindahan sejati, absolut. Dan kebaikan, kelakuan baik yang diharapkan dari Tuhan kepada anak-anaknya, ini berfungsi tidak hanya sebagai, ya katakanlah tiket ke surga ya, gitu. Karena pada saat kita dibaptis, kita diberi tiket ke surga. Tapi kelakuan baik ini untuk menjaga gitu, supaya tiket ini nggak hilang. Karena kalau kita berdosa, terus apalagi berdosa berat, itu sama aja kita membuang tiket keselamatan kita ke surga. Dengan menjaga kelakuan baik ini, kita merawat tiket ke surga kita. Dan pada waktu yang bersamaan, pada saat Anda masih hidup, kita juga menjadi terang dunia dan garam dunia. Dengan mencintai Tuhan, dengan sepenuh jiwa, pikiran, kekuatan, dan hati, dan membantu sesama seperti mencintai sesama seperti diri sendiri, Anda menjadi garam dunia dan terang dunia.
dunia, minimum lingkungan Anda tinggal jadi lebih baik dengan adanya Anda. Karena Anda mengasihi sesama. Kalau Anda seperti saya, papa pulang dari kerja, marah-marah, stres kerja, bawa pulang ke rumah Anda kan jadi lebih tidak baik. Tapi kalau Anda bisa buang semua sampah-sampah emosional itu, terima Tuhan, bawa ke rumah, mengasihi mereka. Jadi buang stres dengan cara mengasihi anak-anak dan istri, itu otomatis akan menjadikan kita sebagai garam dunia. Rumah kita jadi lebih baik. Dan bagi anak-anak bisa melihat papanya itu sebagai terang dunia. Contoh, bagaimana orang yang baik. Jadi bukan papa yang ditakuti, disegani karena tidak menyenangkan, tapi dihormati dan dikasihi. Terang dunia itu contoh bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana menjadi Kristus dalam keseharian hidup kita. Coba kita resapi 2 perintah tertinggi menurut Yesus ini untuk mencintai Tuhan dengan sepenuhnya dan sesama seperti diri sendiri. 2 perintah ini kunci kebahagiaan sejati untuk mendapatkan, meresapi beatitudo, kecantikan, keindahan, kemuliaan sejati Tuhan itu di dunia. Sampai saatnya kita kembali ke rumah Bapa, bersatu di rumah sejati kita, menerima shalom yang sejati untuk selamanya di surga. Mari kita jadi terang dunia dan garam dunia, dan itu juga demi kebahagiaan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Mari kita coba rasakan, lakukan itu dan rasakan, kecaplah betapa manisnya kebahagiaan sejati surga itu pada saat di bumi. Ingat terus, kebahagiaan sejati menunggu kita. Semua ini hanya sementara. Jadi mari kita lakukan yang terbaik di waktu kita yang singkat ini sampai kita bersatu kepada Bapa. Terima kasih. Amin.